bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Allah untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai bukti penyerahan diri kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma'aka nabadia. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wahyu dituliskan untuk menguatkan umat Tuhan yang kala itu sedang menghadapi penganiayaan yang kian hari kian berat mereka rasakan. Wahyu adalah sebagai perwujudan bahwa Allah benar-benar berdaulat atas sejarah dunia maupun kehidupan manusia. Di dalam kehidupan, acap kali ketika kita mendengar sebuah informasi atau membaca suatu informasi, barangkali kita sering untuk menambahi ataupun mengurangi apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sama halnya dengan firman Allah yang menyapa kita di pagi hari ini. Jika kita selama ini bisa menambahi atau mengurangi sebuah informasi yang kita dengarkan atau yang kita baca, tetapi tidak untuk firman Allah. Karena orang yang sengaja untuk mengurangi sesuatu dari perkataan firman Allah sama dengan orang yang menolak tunduk sepenuhnya kepada Allah yang sudah menyatakan kehendaknya dengan jelas dan utuh untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Dan mengenai larangan ini jelas dikatakan di ayat 18 dan 19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka dan yang tertulis di dalam kitab ini. Demikian sebaliknya dikatakan di ayat 19. Sehingga artinya orang yang menolak atau mengurangi atau menambahi sama dengan orang yang menolak untuk mengakui Allah berdaulat penuh atas hidupnya. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, dengan hal ini sebenarnya kita diajak bagaimana agar kita mampu untuk berkomitmen untuk tunduk dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Sehingga kala kita tunduk akan firman Tuhan tersebut, maka kasih karunia Tuhan jelas akan menyertai kita sekalian. Kita diajak untuk meneladani Kristus menjadi pokok pembicaraan atas setiap firman Allah yang tertera di dalam Alkitab ini. Dan itu adalah hak mutlak Allah sebagai perkataan Allah yang tidak dapat dicampur baurkan dengan perkataan manusia, sehingga tidak ada sedikit celah pun kepada manusia untuk mengurangi ataupun menambahi firman Allah tersebut. Tetapi apa yang kita baca, itulah yang harus kita katakan. Apa yang kita dengarkan, itulah yang harus kita katakan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pagi hari ini, sesungguhnya Wahyu ingin mengajak kita bahwa wahyu diberikan kepada kita, disajikan bukan untuk memberikan kesempatan kepada umat Kristen untuk berspekulasi mengenai atau menolak perkataan firman Allah tersebut, melainkan wahyu ini dituliskan agar kita mampu untuk menolak setiap sesuatu hal yang kontra dengan firman Allah ataupun orang-orang yang anti Kristus. Jadi wahyu dituliskan agar kita tertolong untuk mengenal itu semua, agar kita mampu menolak itu semua, sehingga kita diajak untuk mengakui kedaulatan Allah
di dalam firman Allah tersebut yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh sebab itu saudara-saudari, melalui kitab Wahyu ini kita diajak agar menaati firman-Nya dan benar-benar percaya akan firman Allah yang tertulis sebagai pedoman kita, dan kita benar-benar percaya untuk menjalani hidup kita sebagaimana jemaat ataupun sesuai konteks wahyu yang dituliskan untuk menguatkan jemaat yang kala itu sedang menghadapi penganiayaan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, diajak agar kita benar-benar taat dan setia mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita melalui firman Allah, agar kita sepenuhnya mampu merasakan kasih karunia Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Dan kita diajak untuk melakukan ketaatan dan mengakui kedaulatan Allah itu sambil tetap percaya dan menjalani hidup kita sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, jika selama ini kita masih mau menambah atau mengurangi, mari kita percaya sepenuhnya agar kita benar-benar mengaku kedaulatan Allah dan tidak menolak Allah di dalam hidup kita, terlebih menolak kedaulatannya, karena seluruhnya mutlak adalah perkataan Allah yang bersumber dari Allah, dan tetaplah setia untuk menjalani kehidupan kita di dalam kepercayaan dan melakukan firman Tuhan tersebut. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.